Semakin maraknya kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak hanya mengancam habitat mereka, namun pasti juga akan mengganggu keberlangsungan lingkungan serta makhluk hidup lainnya. Hal-hal tersebut terus terjadi, salah satunya karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberadaan satwa-satwa liar tersebut. Sosialisasi serta literasi tentang satwa liar dan dilindungi tentu menjadi prioritas yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus agar bisa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberlangsungan hidup bagi satwa-satwa liar tersebut di habitatnya. Untuk meningkatkan kesadaran itu, maka OHAW atau One Health Approach to Raise Wildlife Protection Awareness in Indonesia meluncurkan sebuah buku cerita anak tentang satwa liar yang bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga satwa liar yang hidup di sekitar kita. Dan kesadaran itu mulai ditanamkan sejak usia dini, sehingga saat anak-anak tumbuh nanti sudah memiliki pemahaman dan kesadaran yang benar tentang menjaga lingkungan dan keberlangsungan satwa liar di sekitar mereka. Acara ini merupakan salah satu bagian dari proyek internasional. Jadi kita terlibat dalam proyek kolaborasi internasional di mana di dalamnya ada OHJT di seluruh Indonesia yang bersama-sama membuat satu buku cerita yang sebenarnya tujuannya adalah untuk edukasi tentang penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Karena buat saya, pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang nyata. Kalian akan belajar tentang literasi yang lebih dalam lagi. Kalau kami, Bapak Ibu guru, literasinya tidak akan sedalam ini. Tapi panjenengan, adik-adik semua, anak-anak semua, bahkan ibu-ibu semua yang ada di sini pun akan belajar lebih dalam lagi. Karena ibu-ibu di sini, ini adalah sebenarnya guru-guru paling hebat di rumah. Kami itu guru-guru di sekolah hanya berapa jam. Dan nanti yang akan belajar memberikan pembelajaran yang terbaik itu justru Bapak Ibu gurunya adalah Bapak Ibu yang guru. Untuk launching buku tentang satwa liar, kami sangat senang akhirnya ada buku yang dibuat khusus untuk anak-anak yang isinya tentang satwa liar. Dan kami juga senang buku tersebut sudah bisa dibaca oleh anak-anak secara langsung. Karena dengan ada sosialisasi ini dan pengenalan ini, anak-anak akan mengetahui lebih mendalam, lebih jauh. Karena secara langsung jarang anak-anak itu mengamati binatang-binatang yang liar seperti itu. Dengan kehadiran mas-mas ini, maka anak-anak akan lebih paham tentang hewan-hewan liar. Terutama tadi yang disampaikan adalah tentang kelelawar. Menurut saya sebagai orang tua dari wali murid anak saya sangat mendukung buku ini dilaunchingkan supaya bisa menambah edukasi anak saya dan anak-anak yang lainnya. Buku cerita anak berjudul Selamatkan Kal yang ditulis oleh Veronica W dan diilustratori oleh Salma Intifada ini berusaha memberikan pemahaman betapa satwa liar, dalam hal ini kelelawar, tidak tepat untuk diburu dan dikonsumsi karena kelelawar juga dapat menularkan virus yang sangat berbahaya bagi manusia. Kelelawar di alam sangat banyak fungsinya bagi kita. Salah satunya menjadi objek wisata ketika kelelawar mulai terbang dari gua maupun tempat roastingnya. Yang kedua sebagai pemencar biji tanaman sehingga keragaman tanaman di hutan bisa menjadi heterogen. Yang ketiga sebagai penyerbuk tanaman buah, salah satu contohnya durian. Jadi itu yang membuat kita harus masih menjaga keberadaan kelelawar di lingkungan kita.
ini karena kita bisa menyampaikan sebuah edukasi kepada anak-anak dan mereka juga terlihat antusias dan bersemangat untuk menyambut acara ini. Pengetahuan yang mereka dapatkan itu akan cepat menyebar ke antar teman-temannya, bahkan mereka juga bisa memberitahu keluarga, orang tua juga. Jadi apa yang mereka dapatkan, pengetahuan yang baru itu akan cepat untuk diketahui juga orang lain. Jadi penting bagi anak-anak untuk mendapatkan edukasi semacam ini. Harapan saya program ini terus berlanjut dengan lebih banyak edukasi lagi dan semoga ditanggapi dengan antusias juga oleh anak-anak. Kami memang berupaya untuk bagaimana menyampaikan informasi khususnya dari buku yang dibuat oleh Mbak Veronica itu menjadi lebih menarik, dan itu cukup menantang juga karena bagaimana kami berusaha menyusun kembali bahasa yang sudah dibuat oleh Mbak Veronica dari bahasa tulis menjadi bahasa pertunjukan. Di buku Selamatkan Kal ini selain memang ada ceritanya, tapi kali ini kita juga perlu memasukkan unsur-unsur edukasi itu karena itu juga menjadi highlight-nya lah ya. Proyek kami tentang OHOW merupakan proyek yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, kesadaran kepada lapisan masyarakat, salah satunya adalah anak-anak, tentang bagaimana kita lebih waspada terhadap risiko dari satwa liar dan bagaimana kita mulai menumbuhkan rasa hormat dan juga rasa peduli kepada satwa liar maupun juga habitatnya sejak dini. Jadi dengan adanya buku cerita ini kami berusaha untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang ditanamkan baik itu mengikuti dengan budaya lokal, nilai-nilai pesan-pesan moral yang ada di masing-masing daerah, yaitu di Aceh, di Yogyakarta, di Surabaya, di Bali, dan di Papua, sehingga bisa lebih dekat lagi kepada lapisan masyarakat, terutama anak-anak, tentang bagaimana keseharian mereka ketika berinteraksi dengan satwa liar yang ada di daerah mereka. Kita OHCC dalam posisinya ini kita menjaga supaya terjadi keselarasan dan keseimbangan di alam ini, terutama bagaimana peranan dari dunia pendidikan pada satwa liar ini. Nah, dari regulasi dari pemerintah itu sangat jelas bahwa ada beberapa satwa liar yang tidak boleh diperdagangkan. Nah, namun demikian dari sisi gelap yang memang kita dikenal Indonesia sebagai sumber satwa liar yang diperdagangkan di seluruh dunia, walaupun berasal dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, tetapi sebenarnya sumbernya banyak dari Indonesia. Nah, oleh karena itulah kita punya kewajiban ikut menyadarkan sejak dini dari anak-anak supaya tahu awareness ini dibangun sejak anak kecil sampai ke orang dewasa. Kita sebagai unit di dalam pendidikan itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus awareness, harus waspada terhadap penularan. Tapi kita tidak boleh juga melakukan memusnahkan satwa liar. Kita harus hidup berdampingan dengan satwa liar. Saya kira konsep dasarnya adalah dengan adanya banyak kasus-kasus penyakit yang selama ini ditularkan melalui satwa liar, terutama adalah kelelawar dan monyet ekor panjang. Nah, ini menjadi perhatian kita untuk membangun awareness di kalangan pendidikan mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Proyek ini diinisiasi oleh OHCC Udayana. OHCC Udayana ini memberikan kontribusi ke kita supaya kita ikut berkontribusi di dalam memilih satwa liar apa yang dipakai sebagai ikon untuk bisa menjelaskan ke masyarakat. Nah, dalam hal ini dari beberapa OHCC, Udayana, UNER itu memilih long-tail mekak atau monyet ekor panjang. Nah, supaya terjadi dialektika yang baik, kami memilih kelelawar karena kebetulan konsentrasi penelitian kami adalah di kelelawar. Kami menangkapi kelelawar dari seluruh pelosok negeri ini dan ingin mengetahui virus ataupun bakteri apa saja yang dibawa oleh kelelawar, karena kelelawar ini diketahui sangat potensial membawa lebih dari 60 virus dan juga ratusan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit zoonotik. Nah, oleh karena itulah maka kami memilih kelelawar sebagai salah satu ikon dalam buku untuk pendidikan untuk anak-anak ini. Jadi dari kami mencetuskan program ini didanai oleh International Alliance Against Health Risks in Wildlife Trade. Jadi kami memprakarsai program ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, mengingat kami OHCC memiliki beberapa OHCC lainnya di beberapa region
sehingga bisa menjangkau daerah dari barat hingga ke timur Indonesia. Cerita yang ditulis menarik dengan gambar yang juga apik ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi program literasi tentang satwa liar di kalangan anak-anak. Inisiasi dari Udayana One Health Collaborating Center OHCC Udayana melalui pendanaan dari German Agency for International Cooperation GIZ yang berkolaborasi dengan OHCC Universitas Gadjah Mada dan 4 OHCC lain yang tergabung dalam Indonesia One Health University Network Indohur, diharapkan akan menjadi wujud nyata penanganan masalah kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui berbagai disiplin ilmu atau transdisipliner dan melibatkan berbagai pihak atau intersektoral atau disebut sebagai konsep One Health. Sejauh ini yang kami pelajari ketika kami menyusun program ini, ada beberapa hal yang menjadi batasan dari pemerintah saat ini. Tentunya dengan birokrasi yang belum terkolaborasi secara terintegritas, jadi masih banyak sekali poin-poin yang perlu dikerjakan yang melibatkan di konsep kami di OHCC, yaitu akademisi, bisnis, kemudian komunitas, pemerintah, dan juga media. Jadi dengan menggabungkan kolaborasi dari 5 elemen ini, kami berharap bisa menjadi asistensi kepada pemerintah untuk lebih mengupayakan bagaimana seharusnya kita melestarikan satwa liar beserta ekosistem. Saya atas nama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengapresiasi teman-teman OHCC yang telah berkenan menyelenggarakan launching buku dan juga mendongeng bagi anak-anak kami di SD Bangirjo dan juga orang tua siswa yang ada di SD Negeri Bangirjo. Tentang kegiatan ini kita sangat-sangat merasa beruntung. Karena apa? Di kegiatan ini anak-anak bisa mengetahui bagaimana adanya transmisi dari penyakit yang berbahaya dari satwa ke manusia. Jadi nantinya anak-anak setelah mengikuti kegiatan ini bisa mengerti bagaimana cara pencegahan dan juga cara mengedukasi teman-temannya agar nantinya bisa menanggulangi dan juga mencegah penyakit-penyakit yang berasal dari satwa-satwa liar. Oke, harapan kami adalah program-program seperti ini tetap dilanjutkan dan lebih banyak menyasar ke sekolah-sekolah yang lain agar nantinya anak-anak semakin banyak yang lebih mengetahui tentang bahaya penyakit yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Semoga teman-teman OHCC berkenan untuk lebih menyebarkan ilmunya kepada teman-teman anak-anak kami yang ada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Terima kasih. Harapan saya untuk OHW semoga ditingkatkan dalam penyampaian untuk edukasi anak-anak untuk satwa liar. Dan OHW semoga semakin sukses dan jaya. Terkait program OHAW ini, saya dan tim berharap pengetahuan yang diinformasikan kepada anak-anak sebagai tahap pertama itu bisa menjangkau lapisan masyarakat lain. Yang paling terdekat adalah orang tua dari anak-anak yang telah mendapatkan sesi mendongeng dan juga mendapatkan buku cerita dalam bentuk fisik. Jadi ketika mereka membaca, ketika mereka memahami apa yang disampaikan dalam buku tersebut, harapan kami adalah kepedulian mereka bisa diteruskan kepada anggota keluarga mereka, terutama orang tua dan saudara-saudara mereka. Akhir kata, saya Fatman Abe, salam sehat, One Health, Jaya, Jaya, Jaya.